Tahun 2023 ini adalah tahun yang keras. Bahkan Lembaga Keuangan Dunia IMF meramalkan bahwa tahun 2023 ini adalah puncak gelombang resesi di seluruh dunia. Bukan hanya IMF, orang-orang terkaya dunia seperti Elon Musk dan Jeff Bezos juga mengingatkan supaya semua orang hati-hati karena tsunami resesi ekonomi akan ada di puncaknya di tahun 2023 ini. Ramalan mereka itu bukan ramalan seperti dukun ya, tapi berdasarkan perhitungan dan kenyataan yang terjadi di banyak dunia. Sejumlah negara sudah masuk krisis ekonomi seperti Sri Lanka dan Pakistan. Bahkan di tahun 2022 kemarin, sudah ada 16 negara yang mulai jadi pasiennya IMF. Dan ada 23 negara lain yang antri untuk berhutang. Ini menunjukkan bahwa ekonomi dunia itu melambat akibat daya beli masyarakat dunia turun dan jurang kemiskinan yang semakin lebar. Penyebabnya ada beberapa. Salah satunya adalah pasca pandemi, di mana selama 2 tahun yang lalu pandemi banyak orang bangkrut dan jatuh miskin. Yang miskin tambah miskin karena mereka tidak bisa bertahan hidup tanpa bantuan sosial. Kalau orang sudah miskin, bagaimana mereka bisa beli barang-barang? Kalau barang-barangnya nggak ada yang beli, sudah pasti produksi barang juga akan turun. Dan kalau produksi barang turun, pabrik akan bangkrut dan tutup. Dan ribuan orang juga akan kehilangan pekerjaan. Tambah lagi orang miskin yang harus dikasih makan. Situasi ekonomi tambah parah ketika terjadi perang Rusia dan Ukraina yang belum selesai sampai sekarang. Meskipun yang perang hanya 2 negara, tetapi dampak ekonominya itu luar biasa. Eropa mulai gemeteran karena ulahnya ikut-ikutan mendukung Ukraina di perang, sehingga mereka kelewatan sekali dengan membekukan uangnya Rusia, yang akhirnya dibalas oleh Rusia dengan menutup keran gas alamnya ke Eropa. Ya jelas Eropa kalang kabut karena 40% gas di Eropa itu adalah gas yang impor dari Rusia. Akibatnya apa? Karena langkanya gas, harganya pun naik tinggi. Karena naik, maka harga barang-barang dan kebutuhan di sana juga ikut naik. Itulah yang dinamakan dengan inflasi. Bayangkan, sudah orang banyak yang nggak mampu beli barang, di sisi lain harga barang juga naik tinggi. Makin nggak kebeli tuh barang, dan makin turun juga produksi barang. Dampak sistemik ekonomi dunia akibat perang Rusia-Ukraina inilah yang mengerikan. Karena semakin miskin orang Eropa, maka daya beli mereka terhadap produk dari negara lain, termasuk dari Indonesia, itu akan berkurang. Akibatnya nilai ekspor sebuah negara itu turun karena negara pengekspor seperti Indonesia terpaksa harus kurangi produksinya. Coba dibayangkan, ini terjadi di seluruh dunia. Terus bagaimana Indonesia? Apakah akan alami krisis ekonomi juga? Ya sudah pastilah. Kalau dunia resesi, Indonesia juga pasti akan terimbas resesi. Gak mungkin lolos. Hanya untungnya kita itu punya bantalan supaya di resesi ekonomi kali ini jatuhnya nggak begitu keras dan bikin kita pingsan. Salah satu faktor yang membuat Indonesia akan bertahan di resesi ini adalah UMKM. Indonesia ini bagusnya banyak pengusaha kecilnya. Mulai pedagang gorengan, warung Tegal, sampai pedagang kopi yang naik sepeda dan dagang di pinggir-pinggir jalan. Meskipun hasil mereka terlihat kecil, tapi kalau digabungkan hasil seluruh pedagang UMKM di seluruh Indonesia, wow, hasilnya sangat besar. Inilah yang akan menyelamatkan Indonesia dari resesi
Persis seperti ketika Indonesia juga selamat dari resesi di tahun 1998. Mungkin pedagang besar atau konglomerat banyak yang rontok, tetapi pedagang kecil tetap jalan. Dan dari para pedagang kecil inilah uang di negeri ini berputar. Mereka saling belanja sehingga hasil dari belanja itu bisa buat makan. Produksi tetap berjalan karena ada yang beli. Meski ekonomi di dunia berantakan, tapi ekonomi di dalam negeri kita itu tetap bertahan. Ekonomi itu seperti aliran darah yang nggak boleh berhenti dan harus terus mengalir. Kalau tidak kita akan mati. Dan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi dengan membangun infrastruktur di mana-mana itu juga menyelamatkan Indonesia. Dengan terbangunnya infrastruktur, maka ekonomi di banyak daerah pun ikut terbangun. Orang jadi punya akses buat jualan. Dan semakin banyak daerah terbangun, semakin banyak UMKM baru muncul, dan ini seperti aliran darah baru yang bisa membuat nafas kita menjadi lega. Ditambah jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak, terbanyak keempat di dunia, membuat kita masih bisa saling berdagang antara satu sama lainnya di dalam negeri tanpa terpengaruh dengan masalah di luar negeri. IMF sendiri mengakui itu, bahwa Indonesia adalah lilin terang dari buruknya perekonomian dunia di tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia meski nantinya lambat, tetapi diramal tidak akan merusak seluruh pondasi ekonomi kita. Yang menyelamatkan kita adalah ekonomi rakyat yang dibangun oleh Jokowi. Beda banget dengan ekonomi konglomerat yang dulu dibangun oleh Soeharto, yang sekali rontok, maka rontok semua pondasi ekonomi kita. Karena itu kawan, berpikirlah untuk jadi pedagang, meskipun itu hasilnya jauh dibandingkan pekerja kantoran. Karena pekerja kantoran bisa dipecat ketika perusahaannya ambruk, tetapi pedagang UMKM tetap akan bertahan meski dunia yang sedang ambruk.